Nyamuk. Saat musim kemarau tiba, nyamuk justru sering terasa lebih mengganggu di dalam rumah karena beberapa alasan ilmiah yang saling berkaitan. Masyarakat biasanya menampung air di ember, bak mandi, drum, atau toren untuk mengantisipasi kelangkaan air. Dan wadah-wadah itu menjadi tempat ideal bagi nyamuk, terutama Aedes aegypti, untuk bertelur. Genangan air yang tersisa cenderung tenang karena tidak ada aliran hujan yang menghanyutkan, sehingga telur dan larva bisa berkembang lebih aman dan stabil. Suhu udara yang lebih tinggi juga mempercepat siklus hidup nyamuk dari telur hingga dewasa, dari biasanya 12 hingga 14 hari menjadi sekitar 9 hari saja. Akibatnya tubuh nyamuk cenderung lebih kecil sehingga mereka butuh mengisap darah lebih sering untuk memenuhi kebutuhan energi. Selain itu, udara kering membuat nyamuk mudah dehidrasi dan mendorong mereka lebih aktif mencari inang dan menggigit lebih agresif. Kombinasi faktor ini membuat dengungan dan gigitan nyamuk terasa lebih sering di sekitar rumah. Semut. Musim kemarau membuat semut lebih sering masuk ke dalam rumah karena sumber air dan kelembapan di luar semakin terbatas. Tanah yang mengering serta tumbuhan yang kekurangan air mendorong koloni semut memperluas wilayah pencarian untuk menemukan kebutuhan dasar mereka. Mereka membutuhkan cairan untuk bertahan hidup, sehingga remah makanan, tetesan air di wastafel, kebocoran kecil, atau area lembab di kamar mandi menjadi daya tarik utama. Suhu tinggi juga meningkatkan aktivitas semut, membuat mereka lebih agresif mencari makanan, air, dan tempat yang lebih nyaman. Dibandingkan lingkungan luar yang panas dan kering, rumah manusia menawarkan kondisi yang lebih stabil dengan kelembapan relatif lebih tinggi. Karena itu, jalur semut sering terlihat memanjang di lantai, dinding sekitar dapur, hingga dekat sumber air. Perilaku ini sebenarnya merupakan strategi alami koloni untuk bertahan dan menjaga kelangsungan hidup ketika kondisi lingkungan di luar menjadi semakin ekstrim selama musim kemarau. Kecoa. Ketika musim kemarau berlangsung, kecoa lebih sering berpindah ke dalam rumah untuk mencari air, makanan, dan tempat yang lebih lembab. Habitat di luar seperti selokan, tumbukan daun, atau celah tanah dapat mengering akibat minimnya curah hujan, sehingga kecoa terdorong mencari sumber kelembapan baru. Rumah menyediakan banyak pilihan, mulai dari keranjang menetes, wastafel, kebocoran pipa, hingga kondensasi AC yang bisa menjadi sumber air penting bagi mereka. Suhu panas juga membuat kecoa lebih aktif bergerak, dan pada kondisi tertentu mempercepat perkembangan populasinya. Mereka kemudian bersembunyi di tempat gelap dan hangat, seperti balik lemari, bawah peralatan dapur, atau celah sempit di dinding. Karena tubuhnya mampu menyelinap melalui celah yang sangat kecil, kecoa dapat dengan mudah masuk melalui celah pintu, ventilasi, maupun saluran pembuangan. Itulah sebabnya rumah terasa lebih sering didatangi kecoa ketika cuaca panas dan kering berlangsung lama. Lalat rumah. Lalat rumah menjadi lebih mengganggu saat musim kemarau karena suhu tinggi dapat mempercepat siklus hidupnya. Proses dari telur hingga menjadi lalat dewasa yang biasanya membutuhkan waktu lebih lama dapat berlangsung jauh lebih cepat dalam kondisi hangat. Metabolisme yang meningkat juga membuat lalat semakin aktif terbang, mencari makanan, dan bertelur. Di sisi lain, sampah, sisa makanan, serta bahan organik lainnya lebih cepat membusuk ketika cuaca panas, menghasilkan aroma kuat yang menarik perhatian lalat. Saat udara di luar terasa panas, lalat akan mencari tempat yang lebih sejuk sekaligus sumber makanan dengan masuk ke dalam rumah. Pintu dan jendela yang terbuka menjadi jalur masuk yang mudah bagi mereka. Begitu berada di dalam, dapur, tempat sampah, dan area makanan menjadi lokasi favorit. Kombinasi perkembangbiakan cepat, aktivitas tinggi, dan makanan yang mudah ditemukan membuat populasi lalat terasa melonjak selama musim kemarau. Lalat buah. Musim kemarau membuat lalat buah lebih sering muncul di dapur karena suhu yang lebih tinggi dapat mempercepat siklus hidupnya. Telur dapat menetas, larva berkembang hingga menjadi lalat dewasa dalam waktu relatif singkat, sehingga populasinya bisa meningkat dengan cepat. Di rumah, buah-buahan juga lebih mudah matang dan membusuk akibat panas, menghasilkan aroma manis yang sangat menarik perhatian lalat buah. Sisa buah, sayuran, jus, atau minuman manis yang dibiarkan terbuka menjadi sumber makanan sekaligus tempat berkembang biak yang ideal. Ketika udara di luar terasa sangat panas dan kering, lalat buah juga cenderung mencari area yang lebih lembab di dalam rumah, terutama di sekitar wastafel, saluran air, atau tempat sampah. Kombinasi suhu hangat, makanan melimpah, dan perkembangan yang cepat membuat populasinya mudah meledak dalam waktu singkat, sehingga dengungan dan kemunculan lalat buah terasa semakin mengganggu saat cuaca terik berkepanjangan. Tawon.
Saat musim kemarau, tawon menjadi lebih aktif mencari makanan, air, dan tempat berlindung di sekitar rumah. Cuaca panas dan kering dapat mendukung perkembangan koloni yang lebih besar karena suhu yang sesuai membantu mempercepat pertumbuhan larva. Di sisi lain, sumber makanan alami seperti nektar bunga bisa lebih terbatas, sehingga tawon mulai mendekati rumah untuk mencari makanan manis, buah yang matang, atau minuman bersoda. Mereka juga membutuhkan air untuk bertahan hidup, membuat area seperti dapur, kamar mandi, dan tempat yang memiliki sumber air menjadi lebih menarik. Beberapa jenis tawon bahkan memanfaatkan celah atap, ventilasi, lubang dinding, atau sudut bangunan sebagai tempat berlindung maupun membuat sarang sementara. Aktivitas mencari makan yang meningkat membuat tawon lebih sering terlihat terbang di sekitar rumah, bahkan masuk ke dalam ruangan. Inilah yang membuat kehadiran tawon terasa semakin mengganggu selama musim kemarau. Kutu kasur. Kutu kasur cenderung lebih aktif menggigit saat musim kemarau karena suhu ruangan yang lebih hangat dapat mendukung metabolisme dan aktivitas mereka. Kisaran suhu sekitar 21 hingga 32 derajat Celcius menjadi kondisi yang mendukung kutu kasur untuk berkembang biak dan mencari darah, sehingga telur dapat menetas lebih cepat, nimfa tumbuh lebih pesat, dan kutu dewasa lebih sering keluar mencari inang. Pada siang hari mereka tetap bersembunyi di celah kasur, jahitan kain, bantal, rangka tempat tidur, atau furnitur. Lalu keluar pada malam hari ketika manusia sedang tidur. Bahkan rumah yang menggunakan AC atau kipas masih dapat menyediakan suhu yang cukup nyaman bagi mereka untuk tetap aktif tanpa memasuki masa istirahat. Akibatnya, aktivitas menggigit dapat terasa semakin sering dan menimbulkan lebih banyak bekas gigitan serta rasa gatal selama musim kemarau. Kutu loncat. Kutu loncat lebih sering mengganggu saat musim kemarau karena suhu hangat dapat mempercepat siklus hidupnya. Telur menetas lebih cepat dan larva berkembang pesat pada kisaran 21 hingga 32 derajat Celcius, suhu yang cukup umum ditemukan di dalam rumah ketika cuaca terik. Meski kondisi kering di luar ruangan dapat membunuh sebagian larva, kutu loncat yang sudah berada di dalam rumah atau menempel pada hewan peliharaan justru bisa berkembang biak dengan baik. Mereka membutuhkan inang untuk menghisap darah, sementara karpet, sofa, celah lantai, dan tempat tidur hewan menjadi lokasi ideal untuk meletakkan telur. Getaran panas tubuh serta karbon dioksida dari manusia atau hewan dapat memicu kutu dewasa keluar dari kepompong dan langsung melompat mencari inang. Inilah sebabnya gigitan kutu loncat terasa semakin sering saat musim kemarau, terutama di rumah yang memiliki hewan peliharaan. Jangkrik. Saat musim kemarau, jangkrik sering masuk ke rumah untuk mencari tempat yang lebih sejuk dan lembab. Suhu luar yang sangat panas membuat tanah mengering dan sumber air alami berkurang, sehingga mereka cenderung mengikuti aliran udara yang lebih dingin dari celah pintu, jendela, atau unit AC. Musim panas juga bertepatan dengan periode jangkrik jantan semakin aktif mencari pasangan dengan mengeluarkan suara deri keras untuk menarik betina. Cahaya lampu pada malam hari menjadi daya tarik tambahan yang membuat mereka mendekati bangunan dan akhirnya masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam, jangkrik biasanya bersembunyi di sudut gelap, balik furnitur, atau area yang memiliki kelembapan. Suara deriknya yang terdengar jelas pada malam hari sering menjadi tanda keberadaan mereka. Semua perilaku ini merupakan bagian dari adaptasi jangkrik untuk bertahan hidup sekaligus berkembang biak ketika kondisi di luar semakin ekstrim. Laba-laba. Laba-laba lebih sering terlihat di dalam rumah saat musim kemarau karena mengikuti sumber makanan utamanya, yaitu serangga yang cenderung lebih aktif ketika cuaca panas. Suhu tinggi dapat mempercepat perkembangan berbagai jenis serangga, sehingga persediaan mangsa bagi laba-laba ikut melimpah. Di luar rumah, kondisi yang kering dan panas juga mendorong sebagian laba-laba mencari tempat berlindung yang lebih stabil, seperti sudut ruangan, belakang lemari, gudang, atau loteng. Rumah menawarkan tempat yang lebih teduh dan terlindung dari sinar matahari langsung. Beberapa spesies bahkan memanfaatkan musim ini untuk mencari pasangan. Karena itu, jaring yang tiba-tiba muncul di sudut-sudut rumah bisa menjadi tanda bahwa laba-laba sedang aktif berburu. Meski sering dianggap mengganggu, keberadaan mereka sebenarnya membantu mengendalikan populasi serangga dan hama lain di sekitar rumah.